minan nasi man yaqulu amanna billah, dan ada di antara manusia yang berbicara amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat, ayyaumal qiyamah, li'annahu akhirul ayyam. Kenapa dikatakan yaumil akhir, hari akhir? Setelahnya tidak ada hari lagi. Ini ada 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Setelahnya gak ada lagi. Kapan datangnya hari akhir itu? Yaumul Jum'ah. Jadi hari Jumat itu adalah hari terakhir, hari kiamat. Semua dihancurkan Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Itu hari Jumat jatuhnya. Setelahnya enggak ada lagi hari, sampai Allah tentukan yaumul ba'tsi, hari pembangkitan seluruh manusia, dari Nabi Adam sampai terakhir umat Nabi Muhammad dibangkitkan, dan semuanya terbingung, terheran-heran, bertanya diri mereka masing-masing, hari apa ini? Yaumul ba'tsi, hari pembangkitan. Dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang yang begitu luas, namanya Al-Mahsyar. Nah, sebagian orang itu ngomong, dia berbicara, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, dan mereka tidak meyakini, tidak beriman. Jadi keimanannya itu hanya di lisan, tidak di dalam hati, di jiwa dan sanubari. Ruwiya fihi makna man wa fi dhamir yaqulu lam tuha. Makna daripada di dalam kalimatnya wa ma hum, kalau dalam ilmu nahwu itu man sama ma. Man ini dipakai untuk lil aqil, wa ma li ghairi aqil. Tapi Allah ungkapkan dengan kalimat wa ma hum bimu'minin. Siapa yang dimaksud Allah? Lihat kalimat yang begitu indah, firman Allah, wa minan nasi may yaqulu. Awalnya Allah ungkapkan dengan kalimat di antara manusia man yaqulu, ada orang yang ngomong. Dan di akhir kalimat Allah tutup dengan kalimat ini, wa ma hum bimu'minin. Ada kalimat ma. Tapi yang dimaksud adalah ini ahli tafsir Imam Jalaluddin, ru'ya fihi ma'na man wa fi dhamir yaqulu lafzuha. Makna dari kalimat ma itu adalah man. Dua kalimat, satu man yaqulu, orang yang diberikan akal dengan menggunakan kalimat man. Wa ma hum bimu'minin, Allah ucapkan dengan kalimat ma. Wa ma hum, artinya mereka-mereka yang tidak meyakini Allah dan tidak beriman kepada Allah, tidak meyakini adanya hari akhir. Wa ma hum, kedudukannya ma ini sama seperti orang yang enggak berakal. Ini kita sekarang diberikan keyakinan dan kepercayaan bahwa ada kehidupan setelah kehidupan kita. Artinya kita termasuk golongan man, orang yang dikasih akal. Jangan sampai kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kedudukannya sama seperti hewan. Wa ma hum bimu'minin. Kalau hewan sih pantas dia mah enggak beriman dan enggak meyakini. Karena kehidupan dia hanya makan, minum, tidur, udah. Tidak termasuk golongan makhluk yang diperintahkan untuk beribadah. Itu hewan. Kita nggak pernah temukan tuh kambing masuk masjid, kebo sujud, atau binatang yang lain megang tasbih berzikir kepada Allah. Enggak. Jadi jangan sampai ini kita termasuk golongan yang disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimatnya Masya Allah indah. Diawali dengan kalimat man, ternyata ada rahasia wa ma hum bimu'minin.
Jangan kita sebatas keimanan dan keyakinan kita itu di lisan doang. Saya percaya adanya Allah, saya yakin, saya ini muslim, saya ini orang yang beriman. Nah, orang muslim sama orang yang beriman saja itu belum tentu imannya murni kepada Allah. Karena di dalam ayat ini wa ma hum bimumin, berapa banyak orang yang ngaku iman kepada Allah tapi dia enggak beriman. Gimana tuh ceritanya? Jangan sampai Allah pun mengatakan orang-orang yang tersebut golongannya adalah yukhadi'unallah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka itu yang direndahkan, dijatuhkan bizrali ikhilafi ma'abtunu minal kufri, kebohongan, kepalsuan. Zahirnya dia beriman kepada Allah tapi batinnya dia jauh dari keyakinan. Zahirnya dia sholat, rasa maghrib, isya, subuh, tapi hatinya mengatakan, kok hidup saya gini-gini aja, rezeki saya begini, sholat saya lakukan, berbuat baik saya lakukan, tapi saya gak kaya-kaya. Siapa yang memberi kaya? Siapa yang mengatur kekayaan? Siapa yang mengatur rezeki? Siapa yang mengatur segala-galanya? Dia gak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud. Orang-orang seperti bahim, seperti hewan yang enggak punya akal. Ini kita zawil albab, manusia yang diberikan akal untuk berpikir. Selama ini kita hidup, selama ini kita sholat, selama ini kita mencari nafkah, selama ini kita diberikan umur panjang, sehat walafiat. Pernah enggak kita berpikir tentang kekuasaan dan kebesaran Allah? Wa ma yashurun, enggak ngerasa dia. Ya memang orang kebanyakan kalau udah jauh dari Allah, apa yang dia rasa yang dia nggak rasakan adalah semua anugerah dari Allah. Dia nggak tahu bagaimana rasanya merasakan diri dia bahwa Allah lah segala-galanya di dalam kehidupan dia. Kita bisa duduk di majelis ilmu ini karena Allah. Kalau bukan karena Allah belum tentu. Seandainya ada 1000 orang untuk mengajak kalian, ayo ngaji, 1000 orang ngomong, kalau Allah belum tentukan kita hadir, nggak bakal hadir. Maka keberuntungan buat kalian yang hadir di majelis ilmu, ada keberuntungan besar, nikmat yang begitu agung. Pahala duduk di majelis ilmu akan menambahkan derajat, menambahkan amal ibadah yang kita lakukan yang wajib. Wa ma yashurun ya'lamuna anna khida'ahum li anfusihim wal mukhadi'atu huna min wahid ka'aqabatul las wa dzikrullah fiha tahsid wa fikrati wa ma yakhda'un. Ada qiraat wa ma yashurun, ada qiraat wa ma yakhda'un. Jadi kerendahan, kehinaan li anfusihim terhadap diri mereka. Allah kasih pengetahuan, Allah kasih akal untuk berpikir kita tentang keesaan dan kebesaran Allah, yang sehingga hati kita ini semakin mantap iman, semakin kuat iman. Karena kekuatan iman di dalam hati itu diolah di dalam akal kita. Jangan sampai kita punya akal tapi kayak nggak berakal. Di mana akal kita? Otak lu terlalu dengkul gitu kan. Artinya nggak punya akal, nggak berpikir, nggak sering-sering meneliti dan muhasabah. Mereka merendahkan li anfusihim. Karena sebab apa coba? Jauh dari zikrullah. Ka'aqabatul las wa zikrullah fiha tahsin. Karena dengan zikir Allah itu akan merubah keadaan seseorang menjadi lebih baik. Zikir. Jadi kombinasi yang bagus ketika lisan kita astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, itu otak kita mencerna apa yang kita baca, apa yang kita sampaikan, la ilaha. Berpikir otak kita tidak ada Tuhan selain Allah, tancapkan di dalam hati kita, enggak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Kita tahunya adalah Allah, Allah begitu. Apa yang kita sucikan? Allah.
Apa yang kita besarkan? Allah tanamkan. Pikir kita, apa yang kita baca di dalam sholat? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini otak kita nih pernah gak berpikir makna tahiyat apa yang kita baca? Jangan sampai kita udah 20 tahun, 30 tahun hidup di dalam sholat kita gak ngerti apa yang kita baca. Rugi. Otak kita yang Allah ciptakan untuk membaca, untuk memahami ayat-ayat atau doa yang ada di dalam sholat, ternyata kita nggak paham, nggak ngerti, sehingga sholat kita itu yang nggak bawa efek, nggak bawa manfaat, nggak bawa asar di dalam kehidupan kita. Nah, berapa banyak orang yang sholat maksiat jalan terus. Orang nanya, Ustaz, saya sholat, masalah ibadah, tapi kok maksiat masih aja sering dan rajin, bahkan tidak ada takutnya. Iya, karena sholat kamu sholat yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana sih sholat yang diinginkan Allah? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu sholat yang dimaksud dan diinginkan sama Allah. Sholat yang mampu mencegah diri kalian berbuat maksiat dan kemungkaran. Kalau sholat kita selama ini maksiat kita nggak ada takutnya sama Allah, itu sholat kita belum ngefek. Sholat kita ini kayaknya belum ada manfaatnya. Bagaimana rubah? Bagaimana biar sholat kita khauf? Para ulama tuh ngajarin dalam ibadah 2 konsep jangan kita tinggalkan dalam ibadah. Dalam hidup kita punya 2 konsep yang harus kita pegang. Satu al-khauf, yang kedua ar-raja. Khauf itu rasa takut, ar-raja adalah pengharapan besar. Bagaimana dalam ibadah kita? Rasa takut gak diterima, takut gak sah. Ini sholat kita ini Allahu Akbar, sujud kita, ibadah kita, ngaji kita, mandi kita. Kita nanya, pernah gak dalam diri kita, sholat saya ini diterima gak sih? Takut gitu. Mandi saya nggak sah, mandi saya nggak diterima. Kenapa? Karena kurangnya ilmu. Mandi kita asal mandi aja, kencing sembarangan, kemudian kita mandi jeber, nyepret ke pakaian kita, nyepret ke sarung kita, nyepret ke tempat alas kaki kita. Kemudian alas kaki kita injek, padahal kita setelah itu wudu. Kita injek alas kaki kita, bersambung dengan mutan najis, kemudian sholat kita nggak diterima. Tuh kita pernah ngebayangin nggak masuk WC, masuk masjid, ternyata sholat kita nggak diterima sama Allah. Makanya masya Allah kita punya madhab, imamul madhab kita Imam Syafi'i. Di antara madhab yang lain, yang paling hati-hati adalah madhab kita Al-Imam Syafi'i di dalam ibadah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nganggap enteng kita, terutama dalam ibadah. Ya, contoh kecilnya dah dalam kenyataan hidup kita. Jangan jauh saya contohkan. Ini di WC di sini. Orang keluar dari kamar mandi, kencing dia, atau buang hajat kecil atau buang hajat besar. Di situ ada solokan. Apa gunanya tuh? Airnya nggak jalan. Orang dari kamar mandi, cuci kaki di situ. Airnya bukan 2 pula. Kumpul si anu, airnya jadi mutan najis. Di sini uruk aja udah ratain. Air yang tergenang, yang nggak mengalir, kurang dari 2 pula. Kemudian ada orang keluar dari kamar mandi. Kalau dia bersih di dalam membersihkan najisnya, kalau dia kencingnya kencing berdiri, nyepret di kakinya, cuci kaki di situ, mutan najis itu air itu najis sampai dia ketemu air, dia wudunya bercampur dengan air, udah najis semuanya, masuk dia ke masjid. Nggak pernah kita berpikir gitu bahwa ibadah kita dia los aja, sholat, orang pulang, orang ngangkat doa, akhirnya efek manfaat di dalam sholat itu nggak sesuai dengan firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Atau nggak ngefeknya apa? Nggak ngefeknya di dalam sholat itu, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzil yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Wail, neraka
orang sholat tapi dia masuk neraka. Siapa mereka? Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang sholatnya lalai. Efeknya dari mana? Dari wudu kita nggak khusyuk. Itu para ulama mengatakan kalau wudunya nggak khusyuk, jangan harap sholat kita bisa khusyuk. Orang nanya, Pak Ustaz, saya sholat belum bisa khusyuk, ini sholat kita. Wudu lu gimana? Kalau wudu kecepat buru-buru, jangan harap sholat bisa khusyuk. Tenang, santai, hayati, baca doanya. Ketika kita basuh muka tuh doanya apa? Nggak ngerti. Ya karena nggak dapat ilmu. Allahumma bayyin wajhi, ya Allah putihkan mukaku nanti yauma tabyadul wujuh. Ya Allah berikan nanti amal ibadahku, catatanku di tangan kananku. Itu kita pernah dulu menghayati yang dianjurkan sama ulama-ulama kita, penghayatan benar-benar yang wajib kita lakukan. Jangan sampai kita tinggalkan. Ya wudu gini aja, ini nggak dibatas. Segini tangannya. Coba gimana mau sah? Wudu sampai sini doang. Ini yang wajib sampai sini, nggak diperhatikan. Berharap sholatnya diterima dan doanya diterima sama Allah. Kata Allah, ntar dulu. Nah, ini sholat yang nggak ngefek itu tadi. Maksiat jalan terus, nggak pernah menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat. Wa ma yashkurun, mereka kagak sadar, nggak nyadar kita nih, terkadang nggak nyadar. Wa ma yashkurun, apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita pengen berubah, kita pengen jadi orang alim, kita jadi orang soleh, tapi kesolehan dan kealiman kita tanpa ilmu. Nah ini yang paling parahnya lagi, yang bahaya adalah fi qulubihim marad, di dalam hatinya ini ada penyakit. Ya. Dari awal Allah bicarakan tentang keimanan dan keyakinan, dan Allah pun bicara tentang orang yang berpura-pura yakin kepada Allah. Orang yang imannya itu pura-pura, waduh banyak banget. Kita kadang-kadang ke masjid aja itu pura-pura, di hadapan Allah tuh pura-pura, biar dikata alim, biar dikata soleh, biar dikata baik, biar dikata rajin, biar dikata ahlul masjid, macam-macam. Tapi penilaian Allah itu, penilaian Allah tahu. Fi qulubihim marad, di dalam hati kita ada penyakit. Syak, apa itu penyakit yang paling tinggi? Ya kalau penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, ya. Apalagi penyakit stroke, apalagi yang menurut kalian berbahaya, jantung, koroner, ginjal, kanker, stadium apa, stadium 4, apa yang paling menakutkan penyakit di dunia ini? Semuanya ada batasnya. Mati selesai. Apa kita merasakan penyakit nanti di alam kubur? Enggak. Kita diriwayatkan diponis kita punya kanker otak dan diponis 2 bulan. Udah di kuburan, apakah kita merasakan tuh kanker otak? Enggak, selesai. Penyakit dunia, penyakit yang ada di dalam tubuh kita selesai. Tapi kalau penyakit yang ada di dalam hati kita itu sampai ke kuburan, sampai kita berjumpa dengan Allah, sampai kita nanti ketika dihisab amal ibadah kita, itu kita dinyatakan kau punya penyakit ria, kau punya penyakit sombong, kau punya penyakit yang ada di dalam hatimu, sak, ada keraguan terhadap kata Allah. Itu penyakit yang paling dahsyat. Jadi jangan terlalu berpikir penyakit yang menakutkan di dunia ini di dalam tubuh kita yang sekarang menyerang kita, saraf kita diserang, darah kita diserang, gula kita diserang. Gak usah kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan adalah kalau ada penyakit di dalam hati, diantaranya adalah keraguan terhadap Allah, itu yang harus kita obatin. Di mana ngobatin penyakit-penyakit hati? Ria, sombong, ujub, pengen dipandang orang, ragu, gak yakin sama Allah. Nih bengkelnya di mana? Di masjid, di musola, di atas sejadah. Di saat kita bangun di sepertiga malam, kita ambil tasbih, kita ruku, kita sujud, kita mengangkat kedua tangan, minta sama Allah, ya Allah, bersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hatiku.
sehingga aku yakin kepadamu, sehingga aku percaya kepadamu. Itu yang pertama, penyakit yang paling tinggi posisinya di mata Allah dan Rasul adalah syak. Yang kedua, nifak, munafik. Itu munafik. Di depan orang begini, tapi di depan Allah beda. Munafik. Kita harus belajar. Di antara Rasulullah SAW ngajarin kita biar kita terhindar dari sifat munafik, itu diajarin dari kita bercebok. Cebok. Yang terkadang banyak orang menyepelekan cebok, selesai keluar dari kamar mandi. Kita nggak pernah baca doa, Allahumma tahhir qalbi wa hassin farji minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati saya. Ya Allah, jauhkan juga saya dari sifat munafik. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahis. Tuh dari cebok aja tuh. Kita dianjurkan dan diajarkan sama Nabi SAW untuk menghindar dari sifat atau hati punya munafik dan kemaluan yang selalu ingin berusaha berbuat maksiat dan dosa. Dua tuh kalau kita baca, ajarin sama anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita itu bakal terjaga daripada perbuatan zina. Naudzubillah min dzalik.